pemirsa, sebelum saya menjumpai saudara dengan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan, yaitu Yesus mati supaya kita hidup, Yesus menderita supaya kita berbahagia, Yesus terluka di atas kayu salib supaya kita sehat dan sembuh. Yesus berfirman, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Mari datang sekarang kepadanya. Yesus mati supaya engkau hidup, Yesus menderita supaya engkau bahagia, Yesus terluka di kayu salib itu supaya engkau sehat dan sembuh. Yesus berfirman, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Mari datang sekarang kepadanya. Yesus mati supaya engkau hidup, Yesus menderita supaya engkau bahagia, Yesus terluka di kayu salib itu supaya engkau sehat dan sembuh. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ada janji Tuhan untuk kita. Kata firman Tuhan, Tuhan selalu memelihara bumi ini dengan kasih dan anugerahnya dan memberi kita hidup yang berkecukupan. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk janji-Mu bagi bumi ini, baik kami semua juga Tuhan, semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, singkapkan bagi kami rahasia firman Tuhan ini Tuhan, supaya kami mengerti kasih dan anugerah-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 8 ayat 22. Kejadian pasal 8 ayat 22, demikian bunyi firman Tuhan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Amin. Saudara pemirsa, kalau saya membaca firman Tuhan ini, hati saya teduh, hati saya tenang. Tetapi masalahnya ialah kita sekarang ini, saudara sekalian, tahun lalu misalnya, kita berhadapan dengan cuaca panas yang ekstrim. Dan kita berhadapan dengan apa? Climate change, perubahan iklim, dan juga perubahan suhu dunia ini, musim yang sudah tidak menentu. Misalnya, kami di kampung, ya, saya dari hutan Kalimantan Barat sana. Saya waktu masih kecil, masih remaja lah, sudah mulai mengerti lah, sudah mulai ingat. Saya ingat betul, saudara sekalian, kalau tengah malam bapak saya keluar ke, kayak kami di sana di Kalimantan ada kayak serambi begitu yang terbuka. Kemudian dia berbaring di situ lihat ke langit, saudara sekalian. Untuk apa? Untuk melihat sudahkah tiba waktunya untuk misalnya menebas
ladang, kami punya ladang berpindah, menebas ladang, menebang pohon, kemudian tepat selalu musim kemarau, sesudah itu ladang pohon-pohon ditebang. Musim kemarau dan kemudian tidak lama lagi kami bisa membakar ladang, membakar tadi kayu-kayu itu. Dan selalu tepat. Sesudah itu tibalah musim hujan dan orang mulai tanam benih. Kami di sana menggunakan kayu untuk melobangi tanah, itu disebut tugal, menugal, dan kemudian orang menabur benih. Sesudah itu musim hujan tiba dan kemudian tumbuh semua dengan baik. Tetapi sekarang saudara sekalian, itu biasanya membakar ladang bulan Juli atau Agustus. Sesudah itu September mulai tanam, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret itu sudah panen. 6 bulan biasanya padi di kampung. Ya. Selalu tepat seperti itu. Ya. Saya belum pernah mendengar orang panen bulan Mei misalnya, tidak pernah. Tetapi di sana biasanya Februari, Maret. Dan kami anak-anak dan juga orang dewasa juga senang, karena sebelum masa panen itu, ketika mulai kuning dari ketan itu, padi ketan, maka orang mulai menumbuk padi, membuat emping. Nah, itu yang sangat menyenangkan kami semua. Tapi sekarang bingung. Kapan bakar ladang? Waktu musim bakar ladang, musim hujan. Ketika musim tanam, malah kemarau. Aduh, tidak tahu kita. Nah, sepertinya firman Tuhan ini mulai diganggu. Kenapa? Karena keserakahan manusia. Hutan untuk 1 juta orang diambil 1 orang perkebunan, dibuat kebun di sana, sehingga tidak lagi menghasilkan oksigen yang cukup, ya, untuk kemudian membuat stabilitas dari stabilitas dari cuaca dipengaruhinya. Selain itu juga asap-asap dari industri. Saudara yang belum pernah ke Jawa, satu kali pergilah berkunjung ke Jawa. Pergilah saudara dari Jakarta ke Bandung. Jangan pakai itu WOS itu. Ya. Jangan pakai kereta api cepat itu. Lewatlah dari Puncak misalnya. Saya senang lewat di sana. Itu udaranya bagus, menyenangkan, dan saudara sebelum sampai ke Bandung, saudara akan melihat pabrik-pabrik apa? Pabrik itu kapur. Aduh, itu asapnya minta ampun. Itu baru satu. Kami pernah tinggal di kompleks industri di satu tempat di wilayah di Jakarta Timur. Saudara sekalian, apa yang terjadi? Ibu selfie selama di sana itu kulitnya gatal. Setelah periksa ke dokter spesialis, dia katakan bapak dan ibu pindah. Karena bapak ibu ini tidak tahan dengan itu asap-asap pabrik itu kemudian kena ke kulitnya. Akhirnya kami pindah ke tempat yang lain dan betul sembuh. Dan selama di Batam, saudara sekalian, ibu sudah 24 tahun kami di Batam, ibu selfie tidak pernah kena itu. Nah, inilah janji Tuhan itu dilanggar oleh manusia sendiri. Sehingga janji Tuhan tadi saya bacakan lagi, selama bumi masih ada takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam, menurut aturan Tuhan. Tapi ketika keserakahan manusia, ya, dewa rakus, dewa Baal Zebub itu menguasai manusia, dan juga dewa Mamon, dewa uang, sehingga manusia memperilah uang, sehingga menghabiskan semua hutan di bumi ini, sehingga kemudian terjadilah kekacauan dalam musim dan iklim. Oleh karena itu, kita jangan menyalahkan Tuhan. Ingat,
semua yang serakah harus bertobat, harus mau berbagi. Tanami lagi itu lahan-lahan gersang. Saya juga pernah pergi ke tempat pertambangan emas, saudara sekalian, pertambangan lain lah yang di permukaan. Aduh, itu ribuan hektar, saudara sekalian, ribuan hektar itu padang gersang. Tidak ada yang bisa tumbuh di sana. Jadi mohon sebagai semua kita, saudara pemirsa yang menyaksikan program ini, mulailah kita ambil bagian. Tanamlah pohon-pohon di sekitar rumah, saudara sekalian, yang punya lahan, punya halaman yang cukup, dan tanam di sana pohon-pohon. Jangan cuma pohon kecil, tapi pohon besar, ya, pohon buah-buahan lah, supaya itu berguna untuk hidup saudara sekalian. Maka Tuhan akan janji memulihkan iklim dan cuaca di seluruh dunia ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, lepaskan kami semua pemirsa, semua saudara kami yang menyaksikan program ini, Tuhan, seluruh jemaat kami, supaya mau bertobat sungguh-sungguh dan lepas dari roh keserakahan, roh Baal Zebub, dan lepas dari roh Mamon yang kemudian mau mencari uang sebanyak-banyak dan mengorbankan lingkungan hidup. Terima kasih Tuhan, berkati kami dengan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk, bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.